kita sendiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan itu bisa memberikan manfaat untuk kita sendiri, orang-orang tercinta kita, kedua orang tua kita, dan guru-guru kita semua ya. Yuk kita mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal anbiya wal mursalin wat tabi'in al-Fatihah. Oke, Ibu mulai materinya, bentar. Atau jelas nggak suara Ibu? Coba di komen. Coba suara Ibu jelas nggak? Jelas Bu, oke. Baik, kita mulai materi kita pertama, yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Nah, ini adalah peta konsep kita pertama kali. Bu, peta konsep itu apa sih Bu? Kan kalian pasti bertanya-tanya. Gambaran, jadi gini, peta konsep itu adalah gambaran tentang materi yang akan dijelaskan kepada kalian. Bahwa ini semua ini adalah yang akan Ibu jelaskan nanti. Contohnya kayak iman kepada hari akhir itu ada pengertian hari akhir. Selanjutnya ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang hari akhir. Ada juga tanda-tanda kiamat. Kalian mungkin pengen tahu kan kalau kiamat itu sudah dekat, tanda-tandanya apa sih Bu? Tapi bukan film ya. Terus selanjutnya nama-nama hari akhir. Jadi nama-nama hari akhir itu banyak, bukan cuma hari kiamat, tapi ada hari pembalasan, hari peradilan yang seadil-adilnya, hari kebangkitan gitu. Nanti Ibu akan menjelaskan itu gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir gitu. Kalau kalian itu memang benar-benar percaya kepada atau meyakini tentang hari akhir, itu kalian pasti akan tercermin dalam kehidupan kalian sehari-hari. Gitu. Yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Gitu. Hikmahnya itu apa? Kalau kita meyakini hari akhir itu hikmah, dampak positifnya itu apa untuk kita? Gitu. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir itu ada dua, yaitu yang pertama pengertian hari akhir iman atau percaya kepada hari akhir secara bahasa, dan yang kedua itu adalah secara istilah. Bu, apa maksudnya pengertian secara bahasa dan secara istilah, Bu? Secara bahasa itu adalah secara kata, bahwa iman sendiri itu mempunyai arti percaya. Gitu. Sedangkan secara istilah itu lebih dari sekedar kata. Nah, iman atau percaya kepada hari akhir itu kita meyakini dengan secara lisan, dengan verbal, tapi ada tindak lanjutnya, yaitu kita meyakini dengan perkataan, dengan hati, lalu dilaksanakan dengan perbuatan. Kita meyakini bahwa setiap sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Gitu. Itu
pengertian iman kepada hari akhir secara istilah, garis besarnya seperti itu. Gitu. Ini di sini juga Ibu menuliskan bahwa iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati. Benar ya apa yang tadi kita jelaskan, bahwa suatu saat dunia berserta isinya akan berakhir atau hancur, serta manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Ini dari segi pengertian. Nah, selanjutnya yaitu adalah ayat-ayat yang membahas tentang hari akhir. Di sini Ibu tidak hanya menguraikan tentang ayat-ayat saja, tapi Ibu di sini juga menguraikan tentang hadis Nabi. Karena apa? Enggak afdol kayaknya ya, kalau kita hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran saja, tapi nggak ada hadisnya. Gitu. Kalau kalian kayak biasanya gitu kan, dalilnya mana? Kalau ditanyain tentang hukum tuh biasanya yang dipertanyakan balik oleh kalian itu dalilnya mana? Nah, yang disebut dengan dalil itu adalah ini. Dalil itu ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Ya, Ibu terangkan sedikit. Dalil itu ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Kalian mungkin bertanya-tanya, Bu, dalil nakli itu apa? Dan dalil akli itu apa, Ibu? Dalil akli itu yang bersifat namanya juga akli. Itu berawal dari kata akal gitu ya. Akli berarti itu ijtihad, pemikiran. Biasanya kalau dalil akli itu dilakukan oleh para mujtahid, para fuqaha, kenal ya? Para mujtahid, para fuqaha biasanya ijtihad ulama. Ijtihad ulama itu biasanya dikatakan sebagai dalil akli. Contohnya nih, gampangnya gini. Kalau mau lebaran, nah mau lebaran itu kan biasanya beda-beda ya. Ada yang sekarang, ada yang besok. Gitu. Atau mau masuk bulan puasa, biasanya beda-beda juga. Yang Muhammadiyah, yang biasanya kalau yang paling sering itu adalah ketika mau Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu adalah banyak perbedaan ulama yang menyatakan bahwa hari ini adalah 1 Syawal, sedangkan ada yang mengatakan besok 1 Syawal. Nah, itu termasuk ijtihad beliau semua itu, ijtihad ulama itu bersandarkan kepada dalil akli. Nah, tapi mereka itu juga sumbernya itu juga Al-Quran sama hadis. Yang selanjutnya adalah dalil nakli. Dalil nakli ini ya adalah ini Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, itu dalil nakli ya. Bentar. Selanjutnya ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang hari akhir. Yang pertama sebenarnya mungkin ada Al-Quran, tapi di sini itu tidak cantumkan karena ayatnya pas-pasan gitu ya. Di sini pertama tentang surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2. Ibu bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, di sini ini surat Al-Zalzalah. Yang selanjutnya Ibu bacakan ayatnya dulu ya. Setelah itu Ibu akan menjelaskan inti sari dari ayat-ayat ini. Yang kedua yaitu surat Al-Hajj ayat 1 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Nah, kalau masalah ngaji, Ibu yakin kalian pasti lebih tahu ya. Di sini dari kandungan surat Al-Zalzalah sama Al-Hajj,
kandungan suratnya adalah seperti ini, bahwa ketika ketika hari kiamat itu bumi itu benar-benar digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Gitu. Bahkan dalam surat Al-Hajj ini menceritakan atau menggambarkan sedikit gambaran tentang hari kiamat, hari akhir, yang dimana ketika hari akhir itu yang Kristen boleh nggak ikut, boleh nggak apa-apa. Nah, ya baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi gini, bahkan di dalam surat ini itu menceritakan kronologi atau menggambarkan tentang kejadian hari akhir, yang dimana ibu yang menyusui itu dia itu tidak akan, istilahnya nggak mungkin, ketika menyusui itu tidak akan mungkin mau gitu. Dan ketika dan bumi itu digoncangkan kayak kita itu seperti orang mabuk gitu. Gimana kalau orang mabuk jalannya aja sempoyongan kan? Nah, itu gambaran, bahkan bisa melebihi itu. Itu gambaran dalam surat Al-Hajj ini. Nah, di sini juga ada hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kalau di hadis yang ibu belajar itu adalah kalau dua muhadis ini sudah mengeluarkan hadis, itu berarti kebanyakan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim itu sahih. Bu, ini nggak apa-apa ya, Ibu kasih tahu, maksudnya Ibu sambil-sambilin ilmu-ilmu hadis atau ilmu-ilmu tafsir gitu, biar kita belajarnya nggak menonton gitu. Ibu akan sharing apa yang Ibu ketahui. Gitu. Bu, apa sih Bu yang dinamakan dengan hadis sahih, terus hadis dhaif, terus hadis apa ya, dan lain sebagainya. Kalau hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya itu berurutan, mutawatir. Bu, mutawatir itu apa gitu kan? Mutawatir itu adalah jadi dari nabi ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin, tabiin ke tabiin gitu. Sampai seterusnya itu mereka mendengarkan hadis itu atau mendapatkan hadis itu tidak terputus. Itu yang dinamakan kategori salah satu yang dinamakan dengan hadis sahih. Yang kedua itu hadisnya nggak cacat. Hadis nggak cacat itu maksudnya apa, Bu? Pertama, hadisnya itu nggak dibuat-buat, pure atau asli, memang benar-benar dari Nabi. Terus tidak ada apa ya? Tidak ada unsur-unsur kebencian. Itu hadis sahih. Nah, kalau hadis dhaif itu apa, Bu? Hadis dhaif itu hadis lemah. Hadis lemah itu hadis yang tidak diperbolehkan untuk diamalkan. Kalau sekiranya hadis dhaif itu mau diamalkan, cukup untuk diri kita sendiri aja. Gitu. Jangan sampai dijadikan patokan hukum atau dijadikan sebagai hukum pasti. Gitu. Karena berdasarkan hadis dhaif tersebut. Terus apa lagi? Ya. Bentar, belum selesai hadisnya. Nah, Ibu mau menerangkan tentang hadis ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu itu ana wasa'atu kahataini.
wa asyara bi asbi'i sabati wal wusta gitu. Diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Nah, ketika beliau bersabda, ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau itu menunjukkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Dengan jari telunjuk dan jari tengah. Bu, maksudnya apa? Nabi ketika memberikan hadis ini, beliau menunjukkan atau mengisyaratkan dengan dua telunjuk. Maksudnya apa, Bu? Jadi gini, nah, kalian lihat aja antara jari telunjuk dan jari tengah. Nah, itu sama halnya dengan di dalam itu adalah sama kita. Lebihnya itu adalah kita bisa memprediksi sendiri bahwa entah sisa dari jari tengah ini sedikit atau banyak, itu terserah bagaimana kalian prediksikan sendiri ya. Oke, lanjut. Baik, Ibu lanjutin ya. Bentar. Terus yang tadi itu setelah hadis Nabi yaitu ada tanda-tanda hari akhir. Nah, di mana tanda-tanda hari akhir itu? Bentar. Bu, bacakan dulu ya. Nah, tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir itu dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar gitu. Coba yang tanda-tanda kecil, slide-nya nih. Tanda-tanda kecil kiamat. Ya, selanjutnya. Nah, di sini pertama ada tanda-tanda kecil kiamat itu, pertama ada ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi gitu. Yang kedua, tersebarnya perzinahan. Yang ketiga, minuman keras merajalela. Dan yang keempat, fitnah muncul di mana-mana. Nah, itu adalah tanda-tanda kecil kiamat. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat itu ada, satu, rusaknya Ka'bah. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Yang ketiga, keluarnya Imam Mahdi. Yang keempat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang kelima, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin kalian akan bertanya, Bu, apa perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar? Kan tanda-tanda kiamat kecil itu pertanda bahwa kiamat sudah dekat, hari akhir itu sudah dekat. Tapi kalau tanda-tanda besar kiamat itu bukan cuma dekat lagi, berarti sangat-sangat dekat ya. Kalau tanda-tanda kecil kiamat itu kalian bisa memprediksikan sendiri bagaimana apakah ilmu agama sudah dianggap penting atau tidak. Yang kedua, kalian bisa melihat perzinahan itu sudah merajalela atau tidak. Terus yang ketiga, minuman keras. Nah, kalian bagaimana nih melihat apakah masih banyak yang melakukan legalitas. Nah, yang
Selanjutnya tanda-tanda besar kiamat, yaitu rusaknya Ka'bah. Kayaknya untuk rusaknya Ka'bah itu insya Allah sekarang masih ada ya, belum. Terus yang kedua, matahari terbit dari barat. Tadi Ibu pas mau berangkat ke sini itu terbitnya masih dari timur sih, ya kan? Nanti tenggelamnya ke barat. Yang ketiga, keluarnya Imam Mahdi. Nah, yang keempat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Tapi untuk yang poin 4 ini Ibu juga nggak tahu binatang ajaib yang seperti apa yang dimaksudkan ini gitu. Karena Ibu masih belum tahu penjelasannya gitu. Mungkin setelah Zoom ini kita akan sharing bareng. Nanti Ibu akan lanjutkan tentang yang dimaksud dengan binatang ajaib itu yang seperti apa dan apa. Yang kelima, keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Nah, perlu diketahui Ya'juj Ma'juj ini adalah sebuah sebangsa kayak kita, sebangsa manusia gitu. Nah, selanjutnya yaitu setelah tanda hari kiamat, slide selanjutnya yaitu nama-nama hari akhir. Nah, nama-nama hari akhir itu sesuai yang tadi Ibu jelaskan di awal, ada 29. Ini yang Ibu ketahui. Nah, seandainya kalian mengetahui lebih dari 29 nama, silahkan kasih tahu Ibu atau sharing dengan Ibu. Yang pertama itu ada Yaumul Qiyamah yang bermakna hari kiamat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada Yaumur Rajifah, hari rindu besar. Udah rindu besar lagi. Yaumus Sa'iqah, yaitu hari keguncangan. Yang selanjutnya Yaumuz Zalzalah. Tadi kan Ibu bilang ada Yaumuz Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Haqqah, hari kepastian. Kenapa dikatakan hari kepastian? Karena ketika hari kiamat itu pasti semuanya dibalas dengan sesuai amal kita masing-masing. Yang selanjutnya Yaumul Akhir. Yang selanjutnya Yaumut Tammah, yaitu hari bencana agung. Ada Yaumul Jam'i, hari pengumpulan, karena ketika di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti itu kita akan dikumpulkan semuanya. Yang kelima Yaumul Fasl. Yaumul Fasl itu adalah hari pemisahan, di mana kita akan berpisah dengan orang tua kita akan berpisah dengan ibu kita akan berpisah dengan ayah kita yang sudah mempunyai, kita akan berpisah dengan nenek, anak, adik, kakak. Yang selanjutnya ada Yaumul Waqiah, hari kejatuhan. Selanjutnya lagi Yaumul Mahsyar, hari berkumpul. Setelah kita kita juga dipisahkan dari orang-orang tercinta dekat kita. Terus ada yang mungkin keputusan, entah kita itu diputuskan sebagai orang yang amalnya baik atau orang yang amalnya buruk. Yang ada yang mutalak, hari pertemuan. Gitu. Jadi akan bertemu dengan yang punya nenek atau sanak famili yang sudah meninggal, itu kita akan dipertemukan kiamat itu gitu. Yaumul Jaza, hari sebenarnya ini bersangkut pautan dengan yang tadi Ibu jelaskan ya, yaitu kita akan tahu kita itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan.
Selanjutnya yaitu yaumul pertontonan. Kita akan tahu, kita juga akan tahu amal-amal ibadah kita, amal-amal kita itu akan diperlihatkan kepada kita. Tanggal segini kita lagi ngapain, tanggal segini kita sedang mengerjakan apa, akan diperlihatkan kepada kita sendiri. Selanjutnya ada Yaumul Ghasyiyah, yaitu hari pembalasan, sama dengan yang Yaumul Jaza itu tadi. Yaumul Khulud, hari yang kekal. Karena kenapa dikatakan sebagai hari yang kekal? Itu adalah hari kiamat, itu adalah hari akhir dari sebuah kehidupan, gitu kan? Hari di mana kehidupan ini ditiadakan, lalu ada yang namanya dengan hari akhir. Yang selanjutnya Yaumul Khizi, hari kehinaan. Kenapa Bu hari kiamat itu dikatakan sebagai hari yang hina gitu? Karena kita sendiri itu akan bertemu dengan ibadah-ibadah, atau kita tahu bahwa kita ini amalan kita selama di dunia itu banyak yang burukkah atau banyak yang baikkah? Kalau seandainya banyak yang buruk, ya itulah kehinaan. Itulah kenapa dikatakan sebagai hari yang hina. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Wa'id, hari ancaman. Sama ya, kita itu diancam untuk masuk kalau timbangan amal kebaikan kita baik, banyak istilahnya, amal-amalan kebaikan kita banyak, maka kita ada imbalannya, ada balasannya. Kalau timbangan kita banyak yang jelek, ya kita juga ada balasannya. Hari Yaumul Hisab, hari perhitungan, ya semua amal kita diperhitungkan sama aja. Yaumul Asir, hari yang sulit. Siapa yang nggak mau bilang bahwa hari kiamat itu hari yang sulit? Orangan kita sudah dipisahkan dengan orang tercinta kita, istilahnya kita dipertanggungjawabkan atas amal-amal kita sendiri. Itu adalah hari yang sulit. Yaumul la raiba fihi, hari yang tidak ada lagi keraguan padanya. Maksudnya apa? Ya, hari kiamat itu adalah hari yang dimana semuanya itu adil yang seadil-adilnya itu adalah ada di hari kiamat itu. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, karena yang sudah meninggal itu dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Yaumut Taghabun, itu hari terbukanya segala keguncangan, sama ya. Yaumun Nusyur, hari kebangkitan, sama. Yaumut Tanat, hari panggilan. Mungkin kalian punya referensi lebih dari Ibu, tapi ini yang sekilas yang Ibu baca atau yang sekilas Ibu tahu. Jadi gini, ketika hari akhir itu, kenapa dinamakan sebagai Yaumut Tanat? Tanat itu kan artinya dalam bahasa Arab, munada itu panggilan. Tanat itu artinya panggilan. Nanti kita itu akan dipanggil satu-satu. Gitu. Ya Muhammad. Sebagai Yaumut Tanat. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Kan kita, karena amal-amal kita itu ditimbang. Sama aja ya. Yaumul la tajzi nafsun an nafsin syai'an, hari yang tidak dapat seseorang diberi ganjaran oleh yang lain sedikit pun. Jadi pengharapan kita itu hanya kepada amal kita sendiri. Tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa negosiasi tentang dosa dan amal-amal buruk kita. Ya, apa yang kita tanam ketika di dunia, kita akan memetiknya di hari akhir gitu. Makanya kenapa penting bagi kita menjadi orang baik, penting bagi kita menjadi orang yang selalu ikhlas, karena pembalasan yang seadil-adilnya itu adalah amal kita sendiri gitu. Kita berbuat jelek, maka kalian bisa balasannya itu kalau tidak di dunia ya di akhirat.
Oke, untuk slide selanjutnya yaitu tentang slide selanjutnya. Slide selanjutnya setelah nama-nama hari akhir. Slide selanjutnya yaitu setelah nama-nama hari akhir yaitu ada dulu ya. Slide selanjutnya yaitu ada perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dan itu apa kita sendiri. Yaitu yang pertama, selalu berusaha menjadi lebih baik. Karena kita yakin, karena kita sudah percaya kepada akhir, kita berusaha melakukannya itu ya gitu. Kedua, tidak silau pada gemerlap dunia. Sekalipun uang itu atau harta itu adalah segalanya, mungkin uang dan harta itu tidak akan bisa menjual belikan amal kita gitu. Jadi menjadi kaya itu penting, atau menjadi orang yang mempunyai harta itu penting, tapi tidak penting tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bersikap sederhana dalam memiliki kekayaan itu sendiri. Karena apa yang sudah kita ketahui bersama, entah itu kekuasaan, harta, dan uang, itu adalah semuanya titipan. Gitu. Mungkin bisa aja hari ini kita hidup dengan bahkan lebih dari kata cukup. Mungkin hari ini kita mendapatkan kekuasaan yang posisinya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin bisa juga kita itu harta kita itu banyak, anak-anak kita itu pinter-pinter, tapi jangan lupa semuanya itu hanya titipan. Yang ketiga, tidak iri atas nikmat orang lain. Artinya kita menerima apa adanya. Kita juga selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, bersikap rendah hati. Sekalipun kita sudah punya harta, punya mobil 10, punya rumah 5, bertingkat pula, ya kita tetap rendah hati, kita tetap dermawan, kita tetap sedekah itu tidak pernah bolong-bolong, istilahnya kita selalu bersedekah. Kita sadar bahwa apa yang kita titipkan, apa yang kita punya, itu sebenarnya ada hak orang lain. Kelima, menghindari sifat cinta dunia, serta menghindari sifat cinta dunia secara berlebihan. Maaflah Ibu ini tipe. Menghindari sifat cinta dunia secara berlebihan. Gitu. Ya, yang sudah tadi Ibu jelaskan bahwa kita bersikap apa adanya aja, sederhana saja. Yang keenam, bersikap optimis dan lapang dada. Kita tetap yakin bahwa yang mengendalikan kita semua itu adalah Tuhan. Kita hanya berusaha. Toh bagaimana hasilnya, itu adalah Tuhan yang menentukan. Yang selanjutnya yaitu adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang tadi itu dampak positifnya kepada kita, yang sekarang hikmah. Yang sekarang hikmah itu adalah keimanan semakin bertambah karena kita sudah meyakini bahwa setelah kita hidup di dunia ini ada yang namanya hari akhirat, ada yang namanya hari balasan, maka
keimanan itu semakin tinggi, kita berhati-hati. Kita tahu bahwa yang menyelidiki kita, yang mengetahui gerak-gerik kita itu adalah malaikat Allah. Nah, jadi ada sifat kehati-hatian bagi kita. Aduh, saya mau mengerjakan ini nih, tapi ada Allah yang melihat. Itu adalah sifat hati-hati. Yang ketiga, semakin rajin beribadah dan beramal. Maksud Ibu itu adalah beramal soleh ya. Semakin rajin beribadah dan beramal soleh. Yang sesuai dengan tadi dampak positifnya bagi kita adalah karena iman kita sudah tinggi, karena iman kita sudah meningkat, kita itu ibadahnya rajin. Sholat yang biasanya hanya sholat fardu, itu ditambah dengan sholat sunnah. Tuhannya tidak pernah lupa. Tahajud juga sudah ibadahnya sudah rajin, itu setiap malam alhamdulillah dilaksanakan. Tapi jujur teman, kalau sudah kalian melaksanakan sholat tahajud secara rutin, secara bahkan sudah menjadi kebiasaan, enggak sholat tahajud itu kayak ada yang kurang. Kita yang coba deh kalian rasakan sendiri, seminggu kalian sholat tahajud secara rutin, kalian itu akan merasakan dampak yang berbeda sama diri kita, sama diri kalian sendiri. Dan kalian itu nggak tahu, maksudnya spontan aja perubahan. Yang selanjutnya itu tidak takut kematian. Tidak takut kematian bukan berarti ya udah sekalipun tidak takut kematian, maksudnya adalah kita kita sudah ada kesiapan karena kita sudah iman kita sudah ibadah kita sudah rajin, terus kita juga mengerjakan segala sesuatu itu hati-hati, hablum minan nasnya itu ada, terus maka Ibu yakin kalian itu istilahnya sudah ada amal yang sudah dipersiapkan karena kullu nafsin dha'iqatul maut ya, setiap manusia yang nawai pasti mati. Jangankan manusia, semua itu mati gitu. Hidup yang lebih tentram, karena dari atas sudah runtun ya, ibadah rajin, terus hati-hati, terus amal soleh dan hablum minan nasnya itu terjalin, ya apalagi yang mau ditakutkan untuk mati gitu. Hidupnya ya tentram, enjoy aja. Nah, untuk udah enggak ya, slide selanjutnya enggak ada. Ini karena sampai jalan tadi ada kesalahan ya, tiba-tiba laptop Ibu ngeblank, like langsung keluar sendiri. Nah, silakan karena ini ini materinya yang sudah tadi Ibu jelaskan sudah selesai. Silakan yang mau bertanya di sesi ini, segmen pertanyaan ya. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya siapa? Waktunya tinggal 3 menit. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya itu langsung chat aja ya yang mau bertanya.
Ini masih itu enggak? Oh ini. Ini ada pertanyaan dari Prima Istanada. Coba suara ibu jelas enggak, Prima? Suara ibu jelas enggak? Di chat enggak apa-apa. Suara ibu jelas enggak, Prima? Jelas. Ini keutamaan. Oke, ini ada pertanyaan keutamaan Hariyah itu apa dan apa itu dari Prima kelas 12 TBS MU. Dan ini ada dari Naya Novanda 12 MMR1. Apa yang harus manusia lakukan buat mempersiapkan kehidupan setelah hari akhir. Jadi keutamaan. Kalau keutamaan tadi itu kita kembali kepada hikmahnya. Hikmah beriman kepada hari akhirnya itu yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, itu ya Prima jawabannya yang untuk keutamaannya itu. Nah, yang untuk pertanyaannya Naya Novanda itu adalah apa yang harus kita persiapkan? Ya, yang sudah tadi Ibu jelaskan juga, amal soleh, terus perbuatan-perbuatan baik, sedekahnya, sholatnya gitu. Jadi gini, hablum minallah itu pasti berbanding lurus dengan hablum minannas. Kalau kalian itu interaksinya atau perbuatan dengan manusianya itu baik, pasti perbuatan dengan Allah itu atau sholatnya itu juga baik. Dalam artian, kalau kamu sudah rajin sholat, rajin zikir, sholawatnya kenceng, terus melakukan apa yang sudah diwajibkan dan tidak mengerjakan apa yang sudah dilarang, Ibu yakin kalian itu mempunyai sifat sosial yang tinggi. Maksudnya adalah tolong menolong, tidak iri, tidak dengki, tidak terlalu banyak sifat benci kepada sama manusia gitu ya. Terus ini ada 12 MMU, kalau udah hari akhir kita bisa ketemu sama keluarga lagi nggak, Bu? Sama seperti yang tadi Ibu jelaskan juga, bahwa yaumul akhir itu ada yang namanya yaumul fasl, yaitu hari pemisah gitu. Di mana kita akan dipisahkan dengan orang-orang tercinta kita, orang tua kita, adik kakak gitu ya. Terus bagaimana kalau amal baik dan buruknya sama banyak gitu. Itu kan timbangan. Tadi itu kan semua yaumul mizan. Yaitu hari pertimbangan, yaitu amal baik dan amal buruk kalian itu ditimbang. Kalau sama-sama maksudnya sama-sama banyak amal baik dan amal buruk, ya kalian pasti dieksekusi dulu, entah itu neraka dulu baru surga gitu ya. Atau enggak gini dulu dah, Ibu nggak mau berbicara tentang surga dan neraka karena itu adalah hak Tuhan. Kalau amal baik dan amal buruknya sama, berarti kalian entah itu di bahasa ibu mau menggunakan bahasa eksekusi dulu. Baru setelah itu ada keringanan. Gitu. Entah itu ada kenyamanan. Setelah kalian disiksa atau diperbaiki. Nah, setelah kalian diperbaiki, baru kalian akan menikmati nyamannya setelah diperbaiki. Bu, saya mau bertanya, nanti kita bertemu nenek kakek, keluarga di hari pertemuan, tapi nanti di surga bisa berkumpul lagi enggak? Sesuai dengan amal masing-masing ya, sesuai dengan amal masing-masing. Kalau amal baik keluarga kalian banyak, ya otomatis pasti masuk surga. Tapi kalau amal baik kalian buruk dan keluarga kalian baik, ya kalian bisa deskripsikan atau bisa gambarkan sendiri ya, gitu. Ibu, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat pada saat tanda-tanda itu telah tiba? Gitu. Pada saat tanda-tanda itu telah tiba,
eh, tadi yang sudah dalam Al-Quran itu sudah ada. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila apa, dunia sudah diguncangkan dengan benar-benar guncangan, kita itu istilahnya riweh sendiri, riwehnya itu sudah tingkat tinggi. Kita udah nggak peduli dengan yang tadi Ibu jelaskan, anak kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri. Yang penting kita sendiri gitu. Kita mau menyelamatkan diri sendiri aja itu udah susah. Terus Bu, saya mau nanya tentang fitnah Dajjal itu apa? Jadi gini, setelah hari kiamat itu yang tadi, tapi yang tanda-tanda kiamat besar ya, itu kan Dajjal itu dikeluarkan. Dajjal itu memberikan istilahnya memberikan suatu argumen. Kalau Ibu bahasanya argumen ya, tapi Dajjal itu berbicara seperti ini, bahwa Dajjal itu adalah utusan Tuhan. Gitu. Siapa yang mengikuti aku, maka kalian adalah orang-orang benar. Itu maksudnya fitnah Dajjal. Tapi kalau amal kalian baik, itu kalian pasti apa ya? Pasti tahu bahwa itu adalah fitnah Dajjal. Bu, Nabi Isa turun ke bumi kan lawan Dajjal. Nah, turunnya naik apa, Bu? Naik kalian bisa jawab sendiri ya, naiknya naik apa gitu. Terus nanti di surga kita kenal keluarga kita enggak, Bu? Kenal, tetap kenal. Bukan kita di surga bisa bukan kita di surga bisa minta apa aja ya. Kalau minta ada yang di neraka dimasukin surga bisa enggak, Bu? Enggak bisa. Karena itu berbicara tentang amal gitu. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kalau boleh tahu, ada berapakah dalil nakli tentang hari kiamat termasuk? Terima kasih Bu. Sebenarnya banyak. Ada Al-Quran dan hadis. Cuman yang Ibu sebutkan tadi itu ada 3. Bahkan ayat Al-Quran pun itu ada surat Al-Qari'ah ya, yang berbicara tentang hari akhirat. Dan hadis-hadis Nabi juga banyak. Gitu. Cuman yang Ibu tampilkan itu ada 3. Gitu. Karena kalau seandainya Ibu tampilkan banyak, nanti Ibu dikira ngaji sama kalian ya. Nanti kalau mau Ibu share ya. Ini kelas berapa ini? 12 MMU Ibu share nanti ya. Bukan kalau hari kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala. Makna tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama apa, Bu? Jadi gini, tiupan sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil kan. Nah, tiupan pertama itu pemberitahuan bahwa hari ini adalah hari Yaumul Akhir. Hari ini adalah hari zalzalah, adalah puncak hari di mana dunia itu diguncangkan gitu. Itu makna yang pertama. Terus yang selanjutnya 12 MMR 1. Saya mau bertanya Bu, apakah benar Dajjal di waktu 40 kalau untuk itu Ibu kurang tahu. Tapi setahu Ibu kan kalian kalau seandainya ada yang salah atau kalian punya referensi lain dari ini, silahkan sharing nggak apa-apa. Tapi setahu Ibu untuk kelilingnya itu Ibu tidak tahu berapa harinya. Nah, ketika Dajjal sudah diturunkan, itu Dajjal akan mempengaruhi manusia. Nah, di hari terakhirlah Nabi Isa itu diutus manusia. Terus kalau selamat dari Yajuj dan Majuj siapa aja, Bu? Garis besarnya gini, kalau orang yang amal baiknya banyak pasti terselamat, ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya, karena sekarang udah jam 9, jam 9:08, kayaknya waktunya sudah habis, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ini ada. Oke, Bu, terima kasih. Ada. Ya, silakan apa? Menggunakan Raja Adnan, SMMR 1.
Apa benar ada sahabat Nabi yang bertemu Dajjal? Dalam suatu riwayat, Ibu pernah membaca itu. Tapi lagi-lagi, kalau berbicara tentang riwayat, itu berarti kita membahas tentang hadis ya. Tapi lagi-lagi, kita lihat dulu hadisnya. Itu hadis sahih atau hadis yang dhaif. Kalau singkat ceritanya ketika itu, bahwa sahabat tersebut itu memang bertemu dengan Dajjal dan Dajjal itu berkata bukan, tapi bahasa di situ itu bukan Dajjal, tapi manusia yang tubuhnya badannya itu besar gitu. Dan dia mengatakan bahwa saya akan diutus nanti di hari akhir gitu. Tapi lagi-lagi ibu entah itu ibu lupa atau riwayat atau hadis itu ibu lupa keterangannya itu sahih apa dhaif gitu ya. Tapi emang benar ada riwayat yang membahas tentang itu. Ada lagi? Ada apa? Rio Erlangga. Oh, tadi yang bertanya tentang sahabat Nabi yang bertemu Dajjal, ini ada yang menjawab, apakah benar namanya Tamim Ad-Darari yang pernah bertemu Dajjal? Kalau sahabat Tamim Ad-Darari itu bukan tabi'in ya. Setahu ibu, tapi nggak tahu sih sahabat itu kan banyak dari sahabat Kufa, sahabat Madinah, sahabat Mekah gitu. Itu kan ada istilahnya ada nama-nama tersendiri. Sahabat Kufa itu siapa, sahabat Madinah itu siapa, itu ada nama-nama sendiri. Tapi untuk itu, lagi-lagi untuk Tamim Ad-Darari itu sepertinya nak, sepertinya itu cari lagi ya. Tapi seingat ibu, baik dari sahabat Kufa, sahabat Madinah, sahabat Mekah itu enggak. Tapi seingat ibu ya, enggak ada yang namanya Tamim Ad-Darari. Kayaknya Tamim Ad-Darari itu ada tabiin. Kalau enggak tabiin, tabiut tabiin. Bu, kalian mungkin pusing ya, itu tabiut tabiin itu apa sih Bu? Nah, jadi setelah Nabi itu ada yang namanya sahabat. Nah, setelah sahabat, pengikutnya sahabat atau yang mengaji kepada sahabat itu namanya tabiin. Nah, yang orang yang mengaji kepada tabiin itu namanya tabiun, tabiut tabiin. Orang yang mengikuti kepada tabiin gitu. Nah, terus kayak gitu. Nah, yang tabiin ada di namanya tabiunat tabiin. Nah, terus kayak gitu aja. Nah, sampailah kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Ibu tahu nggak nama asli Dajjal? Ibu kurang tahu, ibu nggak tahu. Ya, ada lagi? Bu, perbedaan yang jelas antara Dajjal dan Ya'juj serta Ma'juj itu apa? Nah, yang tadi Ibu jelaskan Ya'juj Ma'juj itu adalah sebangsa. Sebangsa kayak kita, sebangsa manusia, sebangsa jin gitu. Kalau Dajjal itu adalah emang yang entah. Tapi Ibu nggak tahu ya seperti apa ciri-ciri Dajjal itu sendiri gitu. Tapi yang Ibu tahu itu Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu berbeda. Gitu. Bu, bagaimana proses kemunculan Dajjal dan kiranya apa saja hal yang menyangkut datangnya Dajjal tersebut? Jadi gini,
Dajjal itu berarti kan sudah kiamat sangat dekat kan. Kesannya itu seperti apa yang tadi itu Ka'bah sudah rusak, terus matahari terbit dari barat gitu, tapi tadi terbit dari timur ya. Gitu. Tanda-tanda kiamat besar itu adalah kemunculan Dajjal. Ini nanti pas nge-wear itu maksudnya gimana? Nabi Isa versus Dajjal yang menang Nabi Isa kan Bu? Kalau di apa ya? Referensi yang Ibu baca itu adalah memang Dajjal itu akan dimusnahkan oleh Nabi Isa. Makanya kenapa Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, saat kiamat dikatakan bahwa orang-orang kafir masih hidup, kemudian juga datangnya Imam Mahdi maupun Nabi Isa alaihissalam, dalam jangka waktu tersebut saya mendengar adanya waktu tenang. Bagaimanakah nasib orang yang masih hidup pada waktu tenang tersebut ketika agamanya sudah diluruskan oleh Nabi Isa? Apakah taubatnya diterima, Bu? Kalau setahu Ibu, ini kan dari Triarum. Setahu Ibu, ketika hari kiamat itu adalah hari di mana pertama ada keguncangan, kedua ada kegaduhan, ketika ada yang kayak gitu. Maksudnya menggambarkan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, atau menggambarkan bahwa sebentar lagi kehidupan ini akan musnah gitu. Kalau masa tenangnya itu sepertinya tidak ada ya, karena di mana di situ itu fase kemusnahan dunia gitu Triarum. Terus Bu di hari akhir sekolah libur kan, ya udah itu bisa di itu sendiri ya, bisa dijawab sendiri. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, nih ini ada jawaban dari Pak Mukti, ada jawaban dari Pak Mukti. Ya'juj dan Ma'juj adalah bala tentaranya Dajjal, sedangkan Dajjal sendiri itu adalah nama Dajjal tersebut. Itu tambahannya dari Pak Mukti. Oke, terima kasih Pak Mukti. Bu, kira-kira Nabi Isa itu diturunin untuk membela umat manusia sebelum atau sudah trompet sangkakala ditiup? Nabi itu diturunin ya. Tanda-tanda Dajjal turun itu tadi, tanda-tandanya adalah tanda-tanda besar kiamat ya. Oke, karena udah jam 9:16, Ibu tutup aja ya. Oke, baik. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian doa. Boleh live. Ya, sama-sama.